Oke, selamat jumpa kembali Bu Sumini dan teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang bab pengembangan bahan ajar. Kami dari kelompok 10 beranggotakan yaitu satu Marcelinus Setio Permono Haji, Franciscus Ikon, Rainja Lois, dan saya sendiri Fauzan Noviat Moko. Baik, untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang pengertian bahan ajar. Bahan ajar atau instructional material merupakan bahan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan isi kurikulum. Untuk itulah bahan ajar menjadi salah satu faktor atau komponen dalam pembelajaran yang ikut mempengaruhi tercapai tidaknya tujuan pembelajaran. Hasil belajar peserta didik itu ditentukan oleh bahan ajarnya. Maka agar proses pembelajaran dapat mencapai hasil yang optimal, bahan ajar perlu dipersiapkan dengan sebaiknya oleh guru. Sedangkan definisi bahan ajar menurut para ahli, yang pertama itu Sukewi Sugito, dia memaparkan definisi bahan ajar menurut Saylor dan Alexander, yakni fakta, observasi, data, persepsi, klasifikasi, desain, dan pemecahan masalah yang telah dihasilkan dari pengalaman maupun hasil pikiran manusia yang tersusun dalam bentuk ide, konsep, prinsip, kesimpulan, perencanaan, dan solusi. Sedangkan menurut Hyman, dia mengemukakan bahwa bahan ajar merupakan seperangkat ilmu pengetahuan, keterampilan, dan proses, serta nilai-nilai. Menurut Andi Prastowo, yang kita kutip dari eprin.walisongo.ac.id, dalam bukunya yang berjudul Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, disebutkan bahwa bahan ajar merupakan segala bahan, baik informasi, alat, maupun teks, yang disusun secara sistematis dan menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa, dan digunakan dalam pembelajaran dengan tujuan untuk perencanaan dan penelaah implementasi pembelajaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bahan ajar adalah materi atau substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh siswa. Pada dasarnya berisi tentang ilmu pengetahuan, baik konsep, fakta, prinsip, asumsi, definisi, dan teori. Nilai atau sikap maupun tindakan, baik itu baik buruk, indah jelek, dan keterampilan yang meliputi membaca, menulis, berhitung, menari, berkomunikasi yang berisi kesan, informasi, dan ilustrasi yang terkait dengan pokok bahasan tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan ke sumber bahan ajar sejarah. Nah, menurut Joko Suryo, bahan ajar sejarah dapat bertolak pada beberapa wilayah kajian. Yang pertama ada sejarah pemikiran dan filsafat keagamaan, yaitu sebagai sumber eksplanasi dan perkembangan kehidupan manusia. Kajian ini mengandung nilai-nilai regionitas. Kemudian ada sejarah peradaban dan kebudayaan. Sejarah peradaban dan kebudayaan sebagai sumber pemahaman nilai dan makna kelangsungan hidup manusia dalam berdialog dengan lingkungan, alam sekitar, dan zamannya. Kajian ini syarat dengan nilai multikulturalisme. Kemudian yang ketiga ada sejarah nasional dan sejarah lokal. Nah, sejarah nasional dan sejarah lokal dapat diartikan sebagai sejarah Indonesia makro dan sejarah Indonesia mikro, yang merupakan landasan penting bagi proses revitalisasi dan rekonstruksi masyarakat, bangsa, dan negara masa kini dan masa yang akan selanjutnya atau masa depan. Kajian ini menekankan pada nilai nasionalisme. Kemudian yang keempat ada sejarah sosial atau sejarah masyarakat. Nah, sejarah sosial atau sejarah masyarakat merupakan sejarah dari bawah atau history from below yang berpusat pada golongan tertentu masyarakat dan orang kecil seperti minoritas
yang akan melengkapi gambaran dinamika dan proses perkembangan masyarakat secara luas, lengkap, dan secara kontinu atau berkelanjutan. Kajian ini syarat dengan nilai humanisme. Kemudian ada yang kelima, yaitu sejarah konstitusional Indonesia. Sejarah konstitusional Indonesia, kajian ini memberikan pemahaman tentang nilai demokrasi dan pembentukan masyarakat madani atau civil society. Oke, seperti itu. Baik teman-teman, mari kita masuk ke materi yang selanjutnya mengenai langkah-langkah pengembangan bahan ajar berdasarkan kompetensi. Sebelum melaksanakan pemilihan materi pembelajaran, terlebih dahulu perlu diketahui kriteria pemilihan materi pembelajaran. Kriteria pokok pemilihan materi pembelajaran adalah standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Hal ini berarti bahwa materi pembelajaran yang benar-benar menunjang tercapainya kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dengan kata lain, pemilihan materi pembelajaran haruslah mengacu atau merujuk pada kompetensi dasar. Setelah diketahui kriteria pemilihan materi pembelajaran, sampailah kita pada langkah-langkah pengembangan materi pembelajaran. Yang pertama itu, mengidentifikasikan aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sebelum menentukan materi pembelajaran, terlebih dahulu perlu diidentifikasi aspek-aspek kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus dipelajari atau dikuasai siswa. Aspek tersebut perlu ditentukan karena setiap aspek kompetensi inti dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. Perlu ditentukan apakah kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus dipelajari siswa, termasuk aspek-aspek atau ranah. Yang pertama yakni kognitif, yang meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis, analisis, dan penilaian. Kemudian yang kedua psikomotorik, yang meliputi gerak awal, semi rutin, dan rutin. Dan yang ketiga, aspek yang meliputi pemberian respon, apresiasi, penilaian, dan internalisasi, ya kalau nggak salah itu psikomotorik. Setiap aspek tersebut memerlukan materi pembelajaran atau materi pembelajaran yang berbeda-beda untuk membantu pencapaiannya. Lalu yang bagian berikutnya, mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Sejalan dengan berbagai jenis aspek kompetensi inti dan kompetensi dasar, materi pembelajaran juga dapat dibedakan menjadi jenis materi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Materi pembelajaran aspek kognitif secara terperinci dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Lalu yang bagian berikutnya, memilih jenis materi yang sesuai atau relevan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pemilihan jenis materi harus disesuaikan dengan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Selain itu, perlu diperhatikan pula jumlah atau ruang lingkup yang cukup memadai, sehingga mempermudah siswa dalam mencapai kompetensi dasar. Misalnya, materi yang akan diajarkan perlu diidentifikasi apakah jenis fakta, konsep, prinsip, prosedur, afektif, atau gabungan lebih daripada satu jenis materi. Dengan mengidentifikasi jenis-jenis materi yang akan diajarkan, maka guru akan mendapatkan kemudahan dalam cara mengajarkannya. Kemudian teman-teman, identifikasi jenis materi pembelajaran juga penting untuk keperluan mengajarkannya, sebab setiap jenis materi pembelajaran memerlukan strategi pembelajaran atau metode, media, dan sistem evaluasi atau penilaian yang berbeda-beda. Misalnya, metode mengajarkan materi fakta atau hafalan dengan menggunakan jembatan keledai, jembatan ingatan atau mnemonics, sedangkan metode untuk mengajarkan prosedur adalah demonstrasi. Cara yang paling mudah untuk menentukan jenis materi pembelajaran yang akan diajarkan adalah dengan mengajukan pertanyaan tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa.
Dengan mengacu pada kompetensi dasar, kita akan tahu materi yang harus kita ajarkan berupa fakta, konsep, prinsip, prosedur, aspek sikap, dan psikomotorik. Nah, kemudian bagian selanjutnya, memilih sumber materi pembelajaran. Setelah jenis materi ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan materi pembelajaran. Materi pembelajaran dapat kita temukan dari berbagai sumber seperti buku pelajaran, majalah, jurnal, koran, internet, media audiovisual, dan sebagainya. Buku teks. Buku teks yang diterbitkan oleh penerbit dapat dipilih atau digunakan sebagai sumber materi pembelajaran. Buku teks yang digunakan sebagai sumber materi pembelajaran untuk suatu jenis mata pelajaran tidak harus hanya satu jenis, apalagi hanya berasal dari satu pengarang atau penerbit. Kemudian laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian yang diterbitkan oleh lembaga penelitian atau oleh para peneliti sangat berguna untuk mendapatkan sumber materi pembelajaran yang aktual. Kemudian jurnal. Jurnal atau penerbitan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah. Penerbitan berkala yang berisikan hasil penelitian atau hasil pemikiran sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai sumber materi pembelajaran. Jurnal-jurnal tersebut berisikan berbagai hasil penelitian dan pendapat dari para ahli di bidangnya masing-masing yang telah dikaji kebenarannya. Lalu kemudian pakar bidang studi. Pakar atau ahli bidang studi penting digunakan sebagai sumber materi pembelajaran. Pakar tadi dapat dimintai konsultasi mengenai kebenaran materi atau materi pembelajaran, ruang lingkup, kedalaman, urutan, dan sebagainya. Lalu kemudian profesional. Kalangan profesional adalah orang-orang yang bekerja dalam bidang tertentu. Sehubungan dengan itu, materi pembelajaran yang berkenaan ekonomi, misalnya, dapat ditanyakan pada orang-orang yang bekerja dalam bidang perbankan. Kemudian standar isi. Standar ini penting untuk digunakan sebagai sumber materi pembelajaran karena berdasar itulah SKL, KL, dan KD dapat ditemukan. Kemudian penerbitan berkala seperti harian, mingguan, dan bulanan. Penerbitan seperti koran, majalah, tabloid, banyak berisikan informasi yang berkenaan dengan materi pembelajaran suatu mata pelajaran. Kemudian internet. Materi pembelajaran dapat pula diperoleh melalui jaringan internet. Di internet, kita dapat memperoleh segala macam sumber materi pembelajaran. Bahkan, satuan pelajaran harian untuk berbagai mata pelajaran dapat kita peroleh melalui internet. Kemudian media audiovisual berupa TV, video, VCD, kaset audio. Berbagai jenis media audiovisual berisikan materi pembelajaran untuk berbagai jenis mata pelajaran. Kita dapat mempelajari Gunung Merapi, kehidupan di laut melalui siaran televisi. Kemudian lingkungan, itu bisa lingkungan alam, sosial, seni budaya, teknik, industri, dan ekonomi, dan sebagainya. Berbagai lingkungan seperti lingkungan alam dapat digunakan sebagai sumber materi pembelajaran untuk mempelajari abrasi atau pengurusan pantai, jenis pasir, gelombang pasang misalnya, kita dapat menggunakan lingkungan alam berupa pantai. Kemudian, menurut Pak Hendra Kurniawan, langkah-langkah praktis pengembangan bahan ajar itu sebagai berikut. Yang pertama, dalam praktiknya, pengembangan bahan ajar dapat mengikuti langkah-langkah praktis yang dimulai dengan analisis kebutuhan dan kurikulum yang berlaku. Selain itu, kompetensi dasar yang terkait sebagai patokan pengembangan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Setelah IPK dikembangkan, maka dapat disusun pokok-pokok bahan ajar yang dikembangkan. Langkah terakhir yakni menyajikan bahan ajar tersebut berikut kelengkapannya seperti media dan soal evaluasi.
Berlatih mengembangkan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar sejarah bertujuan untuk memberi kesempatan dan menumbuh kembangkan kemampuan berpikir kritis maupun pendidikan karakter siswa, seperti yang diharapkan dalam kurikulum 2013. Secara khusus menurut Agus Mulyana dan Darmiasti, perkembangan bahan ajar sejarah menekankan pada upaya penulisan sejarah yang baru. Artinya, bukan lagi sejarah yang konvensional yang bersifat ideologis. Hal ini diharapkan dapat membangun daya nalar siswa dan sikap kritis atau yang kini gencar disebut sebagai aspek HOTS. Selain itu, dengan pendekatan ini, pembelajaran sejarah dapat lebih ditekankan pada penanaman nilai. Usulan pengembangan bahan ajar sejarah dapat mengambil fokus pada tema tertentu untuk kemudian digali kandungannya, nilai karakter di dalamnya. Apabila bahan ajar yang dikembangkan lebih menyentuh aspek efektif, maka dapat dilakukan pada mata pelajaran sejarah Indonesia. Pertimbangan mata pelajaran ini menitik beratkan pada penanaman nilai untuk seluruh siswa dari semua peminatan. Sementara apabila bahan ajar yang dikembangkan syarat aspek kognitif, maka lebih cocok dilakukan pada mata pelajaran sejarah. Mata pelajaran sejarah memiliki arti strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam membentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Contoh berlatih pengembangan bahan ajar sejarah, yaitu menentukan tema. Contoh seperti Perang Diponegoro. Menggali kandungan nilai karakter di dalamnya, seperti nilai sosial, nilai nasionalisme, nilai patriotisme, dan melakukan refleksi dan aktualisasi untuk masa depan.